Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MPH Channel teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas sebuah video dari Mulut Dusta Imaduddin bin Sarman. Jadi menuduh para habaib Ba'alawi rubah nasab Wali Songo. Mogi Nur Fadil pelaku cangkok nasab sebenarnya. Mari kita lihat dulu videonya teman-teman semua. Nah, tentang nasab Wali Songo kenapa berpindah-pindah? Yang minda-minda itu bukan kita, Ba'alawi yang minda-minda nasab Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini ada video bagus sekali. Kiai Imad lagi menjawab pertanyaanmu Kimat The Gang tentang kenapa nasab Wali Songo berpindah-pindah jalur. Beliau menjawab semua itu perbuatan Ba'alawi. Aduh, Mat, tentang Imad. nasab Wali Songo kenapa berpindah-pindah? Iya. Yang minda-minda itu bukan kita, Ba'alawi yang minda-minda nasab Wali Songo. Ingat baik-baik ya, jejak digital itu ada ketika Kiai Imad tidak sinkron dengan kelakuan Pak Mogi Nur Satya atau Mogi Nur Fadil pada saat itu. Ali Abdul Qadir bin Abdullah Asmad Khan bin Abdul Malik Asmad Khan bin Alwi Al-Faqih bin Muhammad Said Mirbad bin Ali Khali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Rumi bin Umar Al-Nakib bin Ali Raidi bin Jafar As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainabidin bin Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad SAW. Ini adalah salah satu bukti kuat bagaimana Pak Mogi Nur Satya, Mogi Nur Fadil ke Ba'alawi nasabnya. Semua itu berawal dari kebencian, sehingga mereka pura-pura tidak tahu perbuatan yang mereka lakukan. Saking bencinya kepada Sadah Ba'alawi. Gerombolan ini tidak akan melihat kebaikan yang dilakukan Ba'alawi. Semua itu karena diawali oleh sifat hasud, iri, dengki. Lucunya gerombolan ini berkuar-kuar di belakang dari panggung ke panggung. Seakan-akan mereka lah yang benar tanpa berani diskusi langsung. Tuduhan ke Ba'alawi luar biasa. Dari segala arah mereka lakukan. Serangan dari segala arah mereka kerjakan. Tapi selalu mentah kena perbuatan kelakuan timnya sendiri. Masalah ini tidak akan pernah selesai saudaraku. Karena mereka sengaja menghindari diskusi secara langsung. Mental pengecut yang sok berani. Dan tuduhan yang dilakukan Kiai Imad yang melakukan perubahan kepada nasab-nasab Wali Songo. Kiai Imad menuduh perbuatan Ba'alawi. Apakah Kiai Imad tidak melihat kelakuan timnya, kelakuan Mogi Nur Fadil atau Pak Mogi Nur Satya? Dulu beliau nasabnya ke Ba'alawi, sekarang nasabnya pindah ke Al-Jilani, Musa Al-Qadib. Semuanya itu dilakukan oleh Mogi Nur Fadil. Jadi yang merubah data nasabnya yang tidak konsisten dengan data-data. Ya Pak Mogi Nur Satya ini Kiai Imad kok yang dituduhkan Ba'alawi, yang memberikan sertifikat, yang memberikan tanda kalau Sayyid, yang menyebarkan turunan Ba'alawi, ya Mogi Nur Fadil, Mogi Nur Satya. Kiai Imad menuduh Ba'alawi yang melakukan. Kita bersihkan dulu dari kebencian ini. Lihat masalahnya dengan baik-baik. Apa yang dilakukan anak buahnya. Apakah harus semua yang dilakukan itu dituduhkan ke Ba'alawi tanpa melihat kelakuan timnya Kiai Imad? Saking bencinya kepada Ba'alawi, mereka tidak melihat kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan sendiri. Sehingga semua kesalahan itu dituduhkan ke Ba'alawi. Ba'alawi di mata mereka tidak ada baiknya. Kebaikan yang dilakukan Ba'alawi itu di mata mereka itu tidak ada. Itu karena diawali dengan kebencian, dendam, hasud, iri, dengki kepada para habaib. Sedangkan para habaib dicintai masyarakat, acaranya pun selalu rame, diundang kemana-mana. Kiai Imad The Gang, Kiai Imad The Gang dulu itu bukan siapa-siapa saudaraku. Sejak menyerang Ba'alawi, mereka itu jadi terkenal ya, karena menyerang Sadah Ba'alawi yang sudah dikenal di seluruh dunia. Andaikan kita ikut menyerang Ba'alawi, pastinya juga gampang terkenal, tapi dengan cara-cara yang salah, bukan cara-cara yang benar. Kelakuan yang seperti ini yang mereka lakukan.
Dan gerombolan ini tergolong hanya berkuar-kuar di belakang tanpa berani berdiskusi langsung bersama orang-orang yang pro Ba'alawi. Terkesan menghindar, terkesan emang ada kesengajaan untuk berlarut-larut dalam masalah ini, saudaraku. Karena narasi-narasi yang mereka bangun itu menimbulkan kebencian, mengatasnamakan pribumi, mengatasnamakan berjuang untuk Wali Songo. Tidak ada Wali Songo yang mengajarkan kebencian. Tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh gerombolan Mukimat ini kepada Ba'alawi sungguh kejam. Kita sudah tidak bicara masalah keilmuan lagi. Kita sudah keluar dari jalur-jalur yang dikatakan bagaimana kita berdebat, berdiskusi menurut ilmuwan. Sudah keluar, saudaraku. Yang mereka bangun sekarang adalah narasi-narasi yang menimbulkan perpecahan, menyerang Ba'alawi. Mereka lakukan segala cara untuk menjatuhkan, membunuh karakter Ba'alawi. Itu yang mereka lakukan. Apakah kita akan diam saja membiarkan gerombolan Mukimat ini berkuar-kuar, mengadu domba? Mereka ini hanyalah orang-orang yang cari perhatian. Orang-orang yang mengatasnamakan berjuang, tapi aslinya mereka adalah degelan orang-orang yang tidak laku, yang hanya nyari panggung, pengen terkenal dengan cara yang salah. Ketika kita melawan narasi belah, Mukimat mengatakan channel ini sukanya framing. Ini bukan framing, saudaraku. Coba lihat channel-channel sebelah dengan menjatuhkan, menjelekkan, menyerang para habaib. Betul. Manusia Tanpa plural. melihat kebaikan para habaib. Pokoknya semua Ba'alawi harus kita serang menurut mereka. Semua Ba'alawi harus kita bunuh karakternya. Sehingga masyarakat di Indonesia tidak mengundang Ba'alawi lagi. Semua menimbulkan kebencian. Berhubungan dengan Ba'alawi harus dimusnahkan, harus disikat, harus dihancurkan. Itu yang mereka bangun sekarang. Apakah kita harus membiarkan kelakuan Mukimat rusak bangsa, pengadu domba yang selalu bikin narasi untuk menjatuhkan para habaib, sedangkan para habaib tidak pernah melawan mereka? Beliau-beliau para habaib Sada Ba'alawi ya diam saja. Betul. Karena bagi mereka itu tidak berguna menanggapi orang-orang yang tidak jelas seperti Kiai Imad dan gerombolannya ini. Kalau emang benar mengedepankan ilmu, ya seharusnya mereka tidak akan menghindar dari masalah ini, mempertanggungjawabkan yang katanya tesis copy paste dari Google itu, saudaraku. Udah hampir 2 tahun lebih ini Kiai Imad yang mengatasnamakan tesis, tapi tidak satupun Kiai Imad secara resmi berdiskusi melawan yang pro Ba'alawi. Apakah ini yang dinamakan mencari kebenaran? Apa ini yang dinamakan melawan penjajah? Apakah ini yang dinamakan ingin berjuang untuk Nusantara? Kalau emang berjuang, Kiai Imad dan kawan-kawan, lawan pro Ba'alawi, datang dan diskusi. Jangan kabur-kabur terus, biar masalah ini cepat selesai. Mukimat ini sekali. tidak paham bagaimana agar polemik ini cepat selesai. Yang sengaja Kiai Imad dan gerombolan ini mengulur-ngulur waktu dan selalu menyerang Sada Ba'alawi. Sedangkan Mukimat ini mencoba memukul rata semua habaib itu di mata mereka. Nggak ada artinya, para habaib itu penjajah, rusak bangsa, pengadu domba. Padahal yang melakukan adu domba, yang membangun narasi-narasi perpecahan, ya dari golongan Kiai Imad dan kawan-kawan ini. Betul. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf, terus waspada. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ngaringan TV, teman-teman. Jangan lupa subscribe channelnya Abang ini ya, Ngaringan TV. Betul sekali apa yang dikatakan Imaduddin ini, ya. Apa yang dikatakan Imad itu betul sekali, betul untuk mengadu domba umat Islam, membenci para habaib Ba'alawi seperti itu ya. Jalan mereka itu ya pastinya menghasut masyarakat supaya membunuh karakter para habaib, agar para habaib ini tidak ceramah lagi, agar tidak diundang lagi oleh masyarakat. Kenapa? Karena ada iri dengki di dalam hati para Mukimat, para begal nasab ini. Mereka tidak terima bahwasanya para habaib itu diundang terus-menerus setiap hari, jadwalnya padat untuk mengisi sholawatan, mengisi ceramah, mengisi tausiah seperti itu. Makanya mereka ini iri dan dengki kepada para habaib.
Ba'alawi seperti itu. Ya, siapa yang mau mengundang Anda, Imaduddin, kalau Anda ceramah cuman mengadu domba umat Islam, membicarakan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak ada gunanya bagi kemaslahatan umat Islam, gak ada manfaatnya bagi umat Islam, gak ada manfaatnya bagi masyarakat yang mengundang Anda, untuk apa gitu loh mengundang? Simple saja seperti itu, teman-teman semua. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe MPH Channel, jangan lupa bantu tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.